Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspirasi Qur'ani di mana saja Anda berada, kembali jumpa dengan saya Didi Junaidi dalam channel YouTube saya Inspirasi Qur'ani, meresapi makna ayat-ayat penggugah nurani. Sahabat Inspirasi yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang semua pasti diuji. Namun sebelum kita lanjutkan tayangan video kali ini, seperti biasa saya mengingatkan kepada sahabat Inspirasi Qur'ani yang baru bergabung dengan channel YouTube ini, silakan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, like, comment, and share agar channel YouTube ini semakin berkembang, semakin baik, dan bisa menghadirkan konten-konten terbaik seputar dunia inspirasi Qur'ani. Baik, sahabat Inspirasi Qur'ani yang berbahagia, kita mulai kajian kita tentang semua pasti diuji. Sudah menjadi sunatullah bahwa setiap orang, setiap manusia pasti akan diuji dengan beragam bentuk ujian. Ada yang diuji dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan akan masa depannya. Ada yang diuji dengan masalah ekonomi. Ada yang diuji dengan belum mendapatkannya pasangan hidup. Ada yang belum mendapatkan keturunan setelah berumah tangga cukup lama. Dan ada juga yang diuji dengan rasa sakit, kemudian ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya, dan beragam ujian lainnya yang Allah hadirkan kepada setiap manusia. Sebetulnya apa yang hendak dihadirkan oleh Allah, atau pesan moral apa yang ingin disampaikan oleh Allah dalam beragam ujian itu? Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan sungguh, kata Allah, kami akan hadirkan ujian kepada kalian semua, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, berupa rasa takut, walju, rasa lapar, wanaksi minal amwali wal anfus, kekurangan harta, kekurangan jiwa, atau ditinggal orang-orang yang dicintainya, wasamarat, dan kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yani orang-orang yang ketika ditimpa ujian, ditimpa musibah, ditimpa cobaan, mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Sahabat Inspirasi Qur'ani yang berbahagia, di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa hadirnya ujian itu untuk melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Di surah Al-Mulk misalnya dikatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu, kematian dan kehidupan itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang ahsanu amal, yang paling baik amalnya. Memahami redaksi ahsanu amala ini, Fudail bin Iyad menyatakan bahwa yang dimaksud ahsanu amala adalah aswabuhu wa akhlasuhu, yang paling benar dan paling ikhlas. Nah, sahabat Inspirasi Qur'ani yang berbahagia, hadirnya ujian itu untuk melihat siapa di antara kita yang ketika ditimpa ujian itu kemudian mudah mengeluh, meratapi nasib, mengutuk keadaan, bahkan mungkin, na'udzubillah, mempertanyakan keadilan Tuhan.
Tetapi ada juga orang-orang yang ditimpa ujian justru semakin takorup, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, bermuhasabah, introspeksi diri, mawas diri. Kenapa ujian demi ujian hadir dalam hidupnya? Nah, jadi selalu ada dua kemungkinan. Orang yang diuji kemudian semakin menjauh dari Allah, dan orang yang diuji semakin mendekat kepada Allah. Sahabat inspirasi Quran yang berbahagia, kalau kita lihat redaksi ayat yang tadi saya sebutkan di surah Al-Baqarah 155 itu, hadirnya ujian itu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan ya, dalam tanda kutip ya. Ada rasa cemas, khawatir, takut, kekurangan harta, ditinggal mati orang-orang yang dicintainya, dan lain sebagainya. Nah, di ayat yang lain, misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ada ujian-ujian yang datang atau hadir dalam kehidupan kita jauh lebih menyenangkan, ya, yang kita semua senang dengan ujian itu. Apa itu? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Dan ketahuilah oleh kalian semua bahwa sesungguhnya amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian itu fitnah, ujian, cobaan. Wa anallaha indahu ajrun adzim, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Nah, dari sini Ibnu Arabi dalam tafsirnya menyatakan harta dan keturunan itu bisa menjadi hijab atau penghalang kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih lanjut, Ibnu Arabi menyatakan harta, keturunan itu bisa membuat orang melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Kenapa? Kalau dua hal itu, harta dan keturunan itu lebih dicintai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat inspirasi Quran yang berbahagia, jadi Allah sengaja menghadirkan ujian dan cobaan hidup kepada kita semua sebagai parameter keimanan, sebagai ukuran keimanan, sejauh mana hamba-hambanya itu memahami hakikat dari kehidupan ini yang tidak akan pernah luput dari ujian dan cobaan. Maka berbahagialah orang-orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beragam ujian, baik yang mungkin dari tingkat yang paling rendah, sedang, ataupun yang paling berat sekalipun, kemudian dia sadar, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka sabar, mereka kemudian tabah menghadapi ujian itu dan mengatakan sesungguhnya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sahabat inspirasi Qurani yang berbahagia, inilah hakikat dari ujian kita itu. Kehidupan kita itu memang tidak akan pernah lepas dari ujian. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita dengan ujian itu akan semakin menjauh dari Allah atau semakin mendekat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, sebagai pedoman hidup ini akan terus introspeksi diri, muhasabah, bahwa ketika ujian hadir itu Allah ingin menguji, ingin melihat seberapa hebat kualitas keimanan kita, dan Allah ingin meningkatkan derajat keimanan kita ke kelas yang lebih tinggi. Mudah-mudahan tayangan video yang singkat ini bisa memotivasi dan menginspirasi kita semua, semakin membuat kita taat kepada Allah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.